Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena berkat kemurahan-Mu di sepanjang malam Tuhan sudah sertai kami. Dan kembali kami boleh bangun di pagi ini dengan kekuatan yang baru. Kami percaya hal-hal yang baik Tuhan sudah sediakan bagi kami. Saat ini sebelum kami memulai aktivitas kami rindu diperlengkapi dengan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, dan urapilah kami agar kami mengerti serta taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam surat Roma pasal 12 ayat yang ketiga. Tertulis demikian. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita berpikir dan apa yang kita pikirkan dapat mempengaruhi kondisi kesehatan mental dan jasmani kita. Berbagai riset telah menunjukkan adanya hubungan antara pikiran dan tubuh jasmani. Penelitian di Harvard University memberi kesimpulan bahwa pikiran yang stres memiliki hubungan dengan sakit penyakit, bahkan kematian yang prematur. Itu sebabnya menjaga pikiran sangatlah penting agar kita selalu dalam kondisi yang prima. Dalam Roma 12 ayat 3 ini tertulis sebuah nasihat tentang pentingnya memiliki pandangan dan pikiran yang seimbang tentang diri kita pribadi dan karunia yang dianugerahkan kepada kita. Ayat ini memberikan arahan tentang bagaimana kita seharusnya memandang diri kita, mengembangkan kerendahan hati, dan menggunakan karunia kita dengan bijak. Dan salah satu penekanan di sini dikatakan, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Dengan jelas di sini kita dinasihati untuk tidak memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari yang patut kita pikirkan. Ini tidak hanya berbicara tentang soal ketidaksombongan, tapi juga mengingatkan kita untuk tidak membual atau membangga-banggakan diri kita sendiri. Ketika kita terlalu banyak berfokus pada pencapaian, kita bisa kehilangan perspektif yang benar tentang diri kita. Ayat ini mengajak kita semua untuk berpikir dengan cara yang seimbang. Dan ini berarti memiliki pandangan yang realistis tentang diri kita sendiri, mengakui kelemahan kita dan keterbatasan kita, sambil tetap bersyukur atas karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang yang percaya dan telah ditebus, kita dipanggil untuk memandang diri kita dengan pandangan yang sesuai dengan iman, mengakui bahwa kita adalah anak-anak Allah yang hidup, yang dikaruniai kemampuan dan karunia masing-masing untuk melayani dan memuliakannya. Pikiran dan pandangan yang seimbang tentang diri kita sendiri memungkinkan kita untuk menguasai diri kita menurut ukuran iman yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ini merupakan panggilan untuk hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan dan memakai karunia-karunia yang Tuhan beri untuk membangun tubuh Kristus dan memuliakan Tuhan. Ayat ini tidak mengatakan agar kita semua harus belajar menganggap diri kita buruk dan tidak berharga atau tidak mampu. Sebaliknya, ayat ini mengajar kita untuk berpikir sederhana dan menjauhi pemikiran-pemikiran bahwa kita begitu hebat, begitu kuat, dan begitu penting.
Jauhi pikiran-pikiran yang tidak seharusnya kita pikirkan. Diperlukan iman untuk melihat diri kita secara jujur, sehingga kita dapat mempercayai Tuhan yang akan mengerjakan melalui kita apa yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari berpikir yang sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Pandangan atau pikiran yang berlebihan tentang diri kita sendiri hanya akan menghalangi pertumbuhan rohani dan membuat kita tidak dapat menguasai diri. Pikiran-pikiran yang terlalu tinggi bisa mempengaruhi diri kita, bisa membuat kita stres, kehilangan sukacita. Karena itu mari pikirkan hal-hal yang patut. Pikirkanlah hal-hal yang baik, hal-hal yang sederhana, yang sesuai dengan tuntunan Roh Kudus kepada kita, supaya kita dapat menguasai diri dan berjalan dalam kebenarannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu mengajar kami untuk memikirkan hal-hal yang patut, hal-hal yang sederhana, bukan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kami pikirkan. Ajar kami untuk mengerti akan kehendak-Mu ini, sehingga kami tidak terjebak dalam pikiran-pikiran yang justru mengganggu diri kami, yang membuat kami tidak bertumbuh dan tidak menguasai diri kami. Ajar kami untuk semakin mengenal kehendak-Mu dan pikiran-Mu ya Tuhan, pikiran-pikiran Kristus, pikiran yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang berharga, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, hal-hal yang suci, itulah yang kami pikirkan. Kami sadari bahwa Tuhan memberikan kepada setiap kami karunia masing-masing yang berbeda-beda. Ada ukuran-ukuran iman yang Tuhan percayakan kepada kami. Karena itu, ajar kami untuk menguasai diri kami, sehingga kami memikirkan hal-hal yang patut, yang sesuai dengan kapasitas yang Tuhan percayakan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Teruslah berbicara kepada kami, dan buatlah kami semakin mengerti lebih dalam lagi. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi, usaha, pekerjaan, pelayanan, dan dalam segala hal yang kami kerjakan. Biarlah Tuhan selalu menolong dan memimpin setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan terus membimbing kami masuk dalam rencana-Mu yang baik, rencana-Mu yang indah dan sempurna. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadikan kita lebih lagi mengenal kehendak-Nya dan hidup terus dalam kemenangan-Nya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.